Pemirsa, terdakwa kasus bom Bali 1, Hambali alias Encep Nurjaman, pekan ini menjalani pre-trial alias prasidang di kamp tahanan Teluk Guantanamo, Kuba. Hambali sendiri sudah berada di dalam penahanan Amerika Serikat sejak ditangkap lebih dari 2 dekade lalu. Prasidang ini berbeda dari persidangan pokok perkara yang nantinya akan memutus bersalah atau tidaknya Hambali, yang diduga menjadi dalang dari serangan bom Bali tahun 2002 lalu yang menewaskan 202 orang termasuk 7 warga negara Amerika, juga serangan bom ke Hotel JW Marriott tahun 2003 di Jakarta yang menewaskan 12 orang. Yang patut dicatat, Hambali diproses hukum melalui Komisi Militer Amerika, bukan Pengadilan Pidana Umum. Komisi Militer juga berbeda dari pengadilan militer. Kalau pengadilan militer yang diadili adalah personel militer Amerika. Sementara Komisi Militer ini adalah sebuah pengadilan khusus yang dibentuk pemerintah Amerika untuk mengadili teroris dan penjahat perang. Pengadilan khusus ini dibentuk setelah terjadinya serangan 9/11 alias serangan teroris ke Menara Kembar WTC di New York tahun 2001. Dalam tahap prasidang, hakim militer akan memeriksa apakah bukti dan dakwaan terhadap Hambali sudah cukup kuat untuk dibawa ke persidangan. Pada prasidang sebelumnya, tim pengacara Hambali mempersoalkan akses ke sejumlah dokumen yang diajukan pihak jaksa pemerintah Amerika. Pasalnya, meski tim pengacara bisa membaca isi dokumen tersebut, Hambali sendiri tidak boleh melihat langsung dokumen itu karena dia tidak memiliki security clearance alias izin untuk melihat dokumen rahasia. Selain itu, tim pengacara Hambali juga mengajukan sejumlah permohonan hukum tambahan kepada hakim. Di antaranya, permohonan untuk membatalkan yurisdiksi Komisi Militer untuk mengadili kasus ini. Karena yurisdiksi Komisi Militer dinilai terlalu kabur dan tidak pasti secara hukum. Lalu mereka juga mengajukan permohonan untuk menjamin hak untuk mendapatkan panel juri yang dipilih secara acak. Dan agar keputusan panel juri ini nantinya harus bulat ketika mengadili Hambali. Sebagai konteks, dalam persidangan ini nantinya yang memutus bersalah atau tidak seorang terdakwa bukanlah hakim, melainkan panel juri yang dalam kasus Hambali seharusnya terdiri dari perwira-perwira militer, mirip panel juri sipil dalam kasus pidana umum di Amerika. Selain itu, tim pengacara Hambali juga mengajukan permohonan untuk membatalkan dakwaan terhadap Hambali karena menilai komisi militer yang mengadili kasus Hambali ini tidak dibentuk sesuai konstitusi Amerika, sehingga dianggap tidak punya kewenangan sah untuk mengadili seseorang. Selain itu, tim pengacara Hambali menilai penahanan kliennya dalam jangka panjang tanpa putusan hukum, interogasi yang dilakukan dengan keras, serta pembatasan hak-hak hukum klien mereka ini melanggar prosedur hukum yang adil sesuai amandemen kelima konstitusi Amerika. Lantas, kapan persidangan pokok perkaranya digelar? Jawabannya setelah rangkaian prasidang ini selesai. Informasi yang saya peroleh masih tersisa prasidang selama beberapa pekan yang akan disebar ke beberapa slot waktu yang berbeda termasuk di tahun 2026. Sejauh ini belum jelas kapan persidangan pokok perkaranya akan digelar. Proses prasidang pekan ini, tepatnya dari tanggal 3 sampai 7 November, adalah kelanjutan dari rangkaian prasidang yang dimulai pada tahun 2022. Setahun setelah Hambali didakwa dengan pasal terorisme, pembunuhan, dan konspirasi dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Sebelum pekan ini, prasidang terakhir digelar September lalu. Sebetulnya awalnya ada 2 orang lagi yang ditahan di Guantanamo bersama Hambali dalam kasus serangan bom Bali, yaitu Muhammad Farik alias Zuber dan Muhammad Nazir alias Lili. Keduanya secara rahasia ternyata memisahkan kasus mereka dari kasus Hambali pada tahun 2023. Lalu akhirnya mereka mengaku bersalah, dihukum 18 tahun lagi di dalam penjara, dan direpatriasi ke Malaysia akhir tahun 2024 lalu setelah menyetujui kesepakatan untuk memberikan kesaksian dalam persidangan Hambali nanti. Sebagai konteks, Hambali dan 2 kaki tangannya itu ditangkap di Thailand pada tahun 2003, setahun setelah serangan bom Bali 1, dan sempat ditahan CIA selama 3 tahun pertama di lokasi-lokasi rahasia dan mengalami penyiksaan menurut pengacara mereka. Mereka baru dibawa ke kamp tahanan Teluk Guantanamo di Kuba pada tahun 2006 dan baru didakwa tahun 2021, 18 tahun setelah mereka ditangkap. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Rifan Dwi Astono melaporkan.